Informasi klinis utama wanita dengan mamogram yang abnormal sangat cemas, seperti anggapan kebanyakan orang bahwa mamogram abnormal adalah indikasi kanker payudara. Mamografi adalah salah satu metode untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi lesi payudara padat yang mungkin jinak atau ganas. Mamogram abnormal dapat mengidentifikasikan perlunya evaluasi ulang yang dijadwalkan atau biopsi untuk diagnosis jaringan untuk menentukan apakah pengobatan tambahan indikasikan. Pengobatan dini kanker payudara dini memberikan peluang terbaik untuk kelangsungan hidup jangka panjang. Wanita yang memiliki kelenjar getah bening negatif pada saat biopsi memiliki peluang 70%. Materi yang kedua yaitu pap smear. Apa sih pap smear? Pap smear adalah sampel atau contoh dari sel-sel di leher rahim yang diambil melalui metode tes pap. Sampel sel akan diambil dari permukaan leher rahim dan diletakkan pada sebuah media khusus. Nah, sampel sel inilah yang disebut dengan pap smear. Sampel ini nanti akan dikirim ke laboratorium untuk pemeriksaan lebih lanjut secara menyeluruh. Lalu, apa sih fungsi maupun manfaat dari pap smear? Manfaat dari tes pap smear adalah untuk mengetahui kondisi kesehatan leher rahim, serviks, atau menemukannya adanya perubahan yang abnormal pada sel-sel leher rahim. Setiap wanita disarankan untuk memeriksakan kesehatan leher rahimnya secara rutin dengan menjalani tes pap smear secara berkala. Dengan melakukannya secara rutin dan berkala, segala penyakit pada leher rahim dapat dideteksi lebih awal dan dapat ditangani sebelum keadaannya parah dan sulit untuk diobati. Tes pap masing-masing wanita dapat berbeda antara satu dengan yang lainnya, tergantung dari hasil konsultasi dengan dokter, usia, dan resiko masing-masing wanita terkena penyakit leher rahim. Pada wanita berusia di atas 30 tahun, biasanya tes pap smear dilakukan bersamaan dengan tes HPV. Karena pada rentan umur ini, wanita lebih beresiko untuk terkena penyakit leher rahim yang disebabkan oleh virus HPV, yaitu Human Papilloma Virus. Biasanya juga akan diikuti dengan pemberian suntikan vaksin untuk mencegah terjangkit oleh virus HPV. Dengan melakukan tes pap smear secara berkala, Anda dapat mendeteksi adanya resiko terkena kanker leher rahim, kanker serviks lebih dini. Namun, tes pap smear saja belum cukup. Untuk mendeteksi lebih lanjut mengenai ketidaknormalan yang ditemui oleh leher rahim, diperlukan pemeriksaan lebih lanjut melalui tes kolposkopi. Lalu, apa saja yang harus dipersiapkan? Yang pertama, kita harus tenang dan jangan panik agar tes pap smear dapat dijalani dengan nyaman dan lancar. Yuk kita simak tips berikut. Yang pertama, jangan lakukan tes pap smear ketika sedang menstruasi. Keberadaan darah dapat mengganggu keakurat hasil tes. Yang kedua, tidak menggunakan pembalut atau panty liner, tampon, alat pembersih dubur, bedak, pembersih vagina atau obat-obatan vagina lainnya selama 24 jam sebelum tes. Yang ketiga, tidak melakukan hubungan seksual selama 24 jam sebelum tes. Yang keempat, buang air kecil terlebih dahulu sebelum melakukan tes untuk mengosongkan kandung kemih. Materi yang ketiga yaitu amenorrhea. Amenorrhea adalah suatu kondisi ketika wanita tidak mengalami menstruasi atau datang bulan.
Amenorrea terjadi jika seorang wanita tidak mengalami menstruasi selama 3 siklus berturut-turut atau lebih. Jika hingga berusia 15 tahun belum pernah mengalami menstruasi. Amenorrea terbagi menjadi dua, yaitu primer dan sekunder. Yang primer, suatu ketika seseorang perempuan telah mengalami perubahan lain pada masa pubertas, tetapi belum mengalami menstruasi dan berusia 15 tahun. Yang kedua ada amenorrea sekunder, yaitu kondisi tidak haid selama lebih dari 3 siklus atau 6 bulan. Faktor dari resiko amenorrea yang pertama dari riwayat keluarga yang mengalami amenorrea, gangguan pola makan seperti anoreksia atau bulimia, olahraga dengan intensitas tinggi. Gejala amenorrea. Beberapa gejala amenorrea antara lain, yang pertama tidak menstruasi, yang kedua rambut rontok, yang ketiga nyeri kepala, yang keempat nyeri panggul, yang kelima timbul jerawat, yang keenam gangguan penglihatan, yang ketujuh tumbuh bulu-bulu halus pada wajah, yang kedelapan keluar cairan dari puting susu. Materi yang keempat yaitu vaginosis bacterialis, merupakan salah satu penyakit yang cukup sering menyebabkan keputihan pada wanita usia produktif. Penyakit ini terjadi karena adanya infeksi pada vagina yang disebabkan oleh bakteri Gardnerella vaginalis. Selain bakteri ini, biasanya infeksi pada vaginosis bacterialis juga melibatkan bakteri-bakteri anaerob. Yang paling sering adalah pada vaginosis bacteroides dan peptococcus pada jumlah yang berlebihan. Ketiga bakteri ini bersimbiosis menimbulkan gejala. Faktor risiko vaginosis bacterialis. Yang pertama, menggunakan AKDR atau alat kontrasepsi dalam rahim atau IUD. Terinfeksi oleh parasit Trichomonas, memiliki pasangan seksual yang terinfeksi Gardnerella vaginalis, menggunakan pewangi pada pakaian dalam, berganti-ganti pasangan. Penyebab vaginosis bacterialis, hal yang dapat membuat bakteri-bakteri ini, Gardnerella vaginalis, Bacteroides, dan Peptococcus, bisa sebabkan keluhan. Hingga saat ini masih belum diketahui secara pasti sebab umumnya wanita memiliki kolonisasi Gardnerella vaginalis pada vaginanya dan tidak mengalami keluhan apapun. Oleh karena itu, kemungkinan penyebab dari terjadinya gejala pada infeksi ini adalah kombinasi antara peningkatan kuman-kuman penyebab dan berkurangnya bakteri yang seharusnya mencegah penyakit yang ada di vagina. Gejala vaginosis bacterialis. Infeksi ini nyatanya tidak menimbulkan gejala sama sekali pada sebagian wanita. Keluhan utama dari vaginosis bacterialis biasanya adalah keputihan yang berwarna putih, keabuan, dan berbau tidak amis, terutama setelah berhubungan intim dan saat haid. Selain itu, gejala lainnya adalah iritasi, terutama di daerah vagina yang ditandai dengan rasa gatal, rasa terbakar, kemerahan, atau bengkak pada vulva. Yang kelima yaitu materi tentang massa payudara. Massa payudara adalah benjolan payudara yang terjadi akibat fibrosis atau kista, yang merupakan perubahan abnormal pada jaringan payudara dan tidak bersifat ganas. Perubahan ini biasanya disebut perubahan payudara fibrokistik. Kondisi ini terdeteksi karena benjolan payudara, rasa sakit atau bahkan bengkak pada payudara. Materi yang keenam adalah chlamydia. Chlamydia adalah infeksi menular seksual yang disebabkan oleh bakteri bernama Chlamydia trachomatis. Penyakit ini bisa menyerang baik pria maupun wanita melalui kontak seksual. Chlamydia dapat menginfeksi serviks atau leher rahim,
anus, saluran kencing, mata, dan tenggorokan. Penyakit ini termasuk yang tidak begitu sulit diobati jika langsung ditangani di masa-masa awal kemunculannya. Namun jika dibiarkan, klamidia bisa menyebabkan masalah kesehatan serius. Pasalnya, penyakit ini menyebabkan kerusakan serius dan permanen pada sistem reproduksi wanita. Akibatnya, wanita yang terserang klamidia berisiko sulit hamil. Tanda-tanda klamidia termasuk ke dalam infeksi menular seksual yang jarang disadari. Pasalnya, penyakit ini sering kali tidak menunjukkan tanda dan gejala di awal kemunculannya. Tanda dan gejala biasanya muncul 1 hingga 2 minggu setelah terpapar infeksi. Namun, tanda ini pun sering kali ringan dan hilang begitu saja sehingga tak begitu dihiraukan. Adapun berbagai tanda dan gejala yang biasanya muncul akan berbeda pada pria dan wanita. Klamidia pada wanita. Yang pertama, sakit perut bawah, keputihan yang jauh lebih banyak dari biasanya dengan warna yang cenderung kuning serta berbau busuk. Yang ketiga, pendarahan yang terjadi antara siklus haid. Yang keempat, demam ringan. Yang kelima, sakit saat seks. Yang keenam, pendarahan setelah berhubungan seks. Yang ketujuh, rasa terbakar saat buang air kencing. Buang air kecil lebih sering, pembekakan di vagina atau sekitaran anus, dan iritasi di rektum. Itulah gejala pada klamidia perempuan. Perkenalkan, nama saya Jessica Siotang. Di sini saya akan menjelaskan tentang kolposkopi. Kolposkopi adalah standar emas untuk evaluasi hasil pap smear yang abnormal. Ini melibatkan penggunaan kolposkop untuk melihat serviks di bawah pembesaran sambil menerapkan satu atau lebih solusi yang membantu menggambarkan atau menyoroti lesi yang abnormal. Biopsi kemudian diambil dari yang paling area abnormal. Banyak bidan melakukan kolposkopi pada wanita yang memiliki lesi tingkat rendah yang seringkali tidak memerlukan perawatan. Ada proses pendidikan dan pelatihan yang signifikan yang diperlukan untuk menjadi ahli kolposkopi yang terampil. Yang kedua, ada pendarahan uterus disfungsional. Pendarahan uterus yang disfungsional memiliki banyak penyebab. Banyak dari mereka mungkin merupakan proses fisiologis yang berkaitan dengan usia, atau mungkin sekunder yang proses patologis. Diferensiasi menyebabkan tidak teratur atau perdarahan intermenstrual. Sangat penting untuk mengembangkan rencana perawatan yang dapat diterima oleh wanita yang tepat untuk mengobati masalah. Penyebab umum pendarahan siklik ini pada remaja dan wanita perimenopause adalah anovulasi. Pada wanita subur menyebabkan seperti penyakit tiroid atau infeksi panggul lebih umum. Yang ketiga ada disminor. Periode-periode yang menyakitkan mungkin fungsional atau mungkin disebabkan oleh endometriosis, infeksi atau pembesaran fibroid. Ketika disminor tidak menanggapi pengobatan, evaluasi untuk endometriosis harus dipertimbangkan. Nyeri endometriosis sering dimulai sebelum timbulnya menstruasi, tidak seperti nyeri fisiologis yang disebabkan oleh kontraksi uterus yang mengeluarkan aliran menstruasi. Nyeri dengan menstruasi sering disertai dengan aliran deras, sakit kepala, diare, atau gejala lain, dan dapat menyebabkan wanita kehilangan hari kerja atau membatasi kemampuan mereka untuk merawat diri atau keluarga mereka. Investigasi yang cermat terhadap masalah umum ini dapat memberikan opsi untuk meringankan atau mengurangi gejala. Yang keempat ada biopsi endometrium. Biopsi endometrium dilakukan untuk berbagai macam indikasi. Indikasi yang paling umum adalah pendarahan peri atau pasca menopause. Pendarahan uterus disfungsional yang persisten juga dapat dievaluasi dengan biopsi endometrium. Evaluasi sel kelenjar apikal dan pap smear
adalah indikasi lain untuk biopsi endometrium. Namun, biopsi endometrium sebaiknya dilakukan dalam hubungannya dengan kolposkopi yang dilakukan oleh para ahli. Kolposkopi karena kemungkinan penyakit yang sangat agresif terkait dengan penyakit yang dialaminya. Teknik lembut meminimalkan ketidaknyamanan selama prosedur dan membantu dalam menghindari komplikasi diadakan biopsi endometrium ini. Yang kelima ada evaluasi pendarahan pasca menopause. Pendarahan pasca menopause melalui evaluasi segera untuk kanker endometrium. Kanker endometrium adalah keganasan yang sangat dapat diobati dari lapisan rahim. Biasanya tidak terdeteksi sampai pendarahan abnormal terjadi. Penggunaan terapi penggantian hormon kombinasi mengurangi resiko kanker endometrium. Ketika dengan rahim yang hanya menggunakan estrogen, wanita menggunakan produk-produk yang mengandung estrogen alami untuk pengobatan menopause. Harus disarankan untuk melaporkan perdarahan yang tidak terduga atau tidak bisa dan mungkin ingin mempertimbangkan siklusnya, penggunaan progestin untuk mengurangi pertumbuhannya endometrium. Yang keenam ada endometriosis. Endometriosis ditemukan pada 5-20% wanita produksi usia saat laparoskopi panggul. Sebanyak sepertiga dari wanita ini memiliki masalah kesuburan terkait endometriosis. Nyeri adalah keluhan utama pada wanita yang didiagnosis endometriosis. Laparoskopi panggul dapat digunakan untuk mendiagnosis dan mengobati endometriosis ini. Implan endometriosis dapat mempengaruhi organ reproduksi seperti usus, kandung kemih, dan dinding samping serviks. Ketujuh ada rahim fibroid. Rahim fibroid adalah tumor jinak yang umum dijumpai. Fibroid dapat membesar secara terus-menerus pada wanita yang pramenopause, tetapi umumnya mengalami regresi selama menopause. Sementara fibroid paling jinak, ada kemungkinan kecil keganasan berkembang atau ditutupi oleh fibroid. Selain itu, suplai darah ke fibroid dapat menjadi tersumbat sehingga menyebabkan degenerasi fibroid. Kebanyakan fibroid hanya mewakili perkembangan berlebihan dari sel-sel otot rahim. Mereka dapat terjadi di mana saja dalam rahim fundus, dinding rahim, di dalam rahim, atau leher rahim. Pengobatan yang didasarkan terutama pada meredakan rasa gejala seperti nyeri, perdarahan, dan pembesaran perut. Gonore sering disertai dengan chlamydia atau trichomonas dan dapat menginfeksi mata, mulut, persendian, serta saluran reproduksi. Efek signifikan dari infeksi gonore yaitu infertilitas prematur, pecahnya sel ketuban, infeksi pada mata bayi baru lahir yang mengakibatkan kebutaan jika tidak ditangani. Selain itu, infeksi gonore juga membuat ibu hamil lebih rentan terserang HIV dan beberapa infeksi menular seksual lainnya. Yang kedua itu ada HIV. Infeksi HIV pada wanita meningkat. HIV dapat ditularkan kepada wanita oleh pasangan pria atau wanita yang terinfeksi selama hubungan insertif oral atau genital atau kontak digital atau genital. Tidak semua wanita terkena HIV. Faktor genetik atau imunologis dapat melindungi dari infeksi HIV. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi resiko penularan HIV ke bayi yaitu yang pertama rutin minum obat, melindungi penularan HIV ke bayi, melindungi bayi selama menyusui. Hepatitis termasuk peradangan hati serius yang mudah sekali ditularkan ke orang lain, apalagi saat sistem kekebalan tubuh mulai menurun. Beberapa jenis virus hepatitis seperti hepatitis A, B, dan C bisa terjadi selama hamil. Perlu diketahui bahwa hepatitis B dan C yang terjadi selama hamil dapat menyebar melalui darah dan cairan tubuh, seperti cairan vagina atau air mani. Hepatitis B dan C bentuk hepatitis yang paling sering dilihat oleh bidan.
Hepatitis juga dapat disebabkan oleh gangguan autoimun, penyalahgunaan alkohol, atau perilaku terkait obat. Selanjutnya ada human papillomavirus yang biasanya disebut HPV. HPV adalah infeksi menular seksual yang bisa menimbulkan komplikasi berupa kanker serviks. Ada lebih dari 20 jenis HPV yang bisa mempengaruhi saluran genital, tetapi hanya sedikit yang dianggap tipe beresiko tinggi. Jenis 16, 18, 31, 33, dan 35 berhubungan dengan displasia serviks dan dapat berkontribusi pada perkembangan kanker dubur atau kanker serviks. Perempuan dapat terinfeksi lebih dari satu jenis HPV. Selanjutnya ada virus herpes. Virus herpes disebabkan oleh HCV1 dan HCV2. Virus umum ini dapat ditularkan secara seksual dan sering menyebabkan ketidaknyamanan yang signifikan bagi mereka yang memiliki lesi aktif. Tujuan terapi adalah untuk mendorong virus untuk menjadi aktif dan untuk mendukung sistem kekebalan tubuh sehingga tetap aktif dan klien tetap tanpa gejala. Infeksi herpes di Indonesia, klien yang HIV positif meningkatkan kemungkinan penularan HIV. Bayi yang terpapar HIV dapat memperoleh infeksi sistemik yang mengakibatkan penyakit serviks atau kematian. Untuk alasan ini, kelahiran sesar mungkin ditawarkan kepada wanita hamil dengan riwayat wabah HIV berulang selama kehamilan. Yang selanjutnya itu ada kandidiasi genital. Kandidiasi genital sangat umum sehingga banyak wanita berasumsi bahwa setiap bentuk vaginitis adalah infeksi jamur. Candida vulvovaginitis memiliki banyak penampilan yang berbeda, dari keputihan vagina hingga kerutan kulit yang terekspresi yang umum terjadi pada orang yang tidak terdiagnosis wanita penderita diabetes. Hai, nama saya Wilda Ayu dari kelas 1A. Di sini saya dari kelompok 6 akan melanjutkan presentasi kali ini pada bab 8 mengenai pelepasan puting. Nah, informasi klinis yang paling utama untuk puting susu tanpa kehamilan dan laktasi harus dievaluasi. Ini mungkin mewakili variasi fisiologis dari normal atau menjadi genting gejala proses patologis. Dalam evaluasi biasanya 6 sampai 12 bulan. Nah, kemungkinan tumor pituitari harus dipertimbangkan. Mengapa demikian? Karena banyak tumor semacam itu sangat banyak dan lambat walaupun tidak ganas. Besar tidak diobati, tumor dapat menyebabkan tekanan pada saraf optik, mengakibatkan hilangnya penglihatan permanen atau kebutaan. Nah, komponen sejarah yang perlu dipertimbangkan diantara lain adalah onset dan durasi gejala, sifat pelepasan seperti berdarah, kehijauan atau seperti susu, unilateral atau bilateral, volume pembuangan, perubahan payudara pada akhir-akhir ini, gejala terkaitnya seperti nyeri payudara, nyeri tekan, massa, demam, penurunan libido, sakit kepala, perubahan visual, dan adanya disfungsi menstruasi seperti amonore, menstruasi tidak teratur, dan riwayat reproduksinya. Selanjutnya yaitu pedikulosis. Nah, informasi klinis pedikulosis ini adalah kutu dan kudis bisa menjadi sangat menantang. Mengapa demikian? Karena mereka adalah masalah dalam praktik kebidanan. Investasi kutu bisa sulit untuk diberantas karena mereka mobile, dapat mempengaruhi lingkungan kantor dan rumah tangga setelah klien didiagnosis. Kutu dan kudis hidup dengan darah manusia dan berkontribusi penyebaran impetigo. Kutu lebih suka di tengkuk, leher, sementara kutu tubuh penghuni jahitan pakaian atau tempat tidur dan pindah ke host untuk memberi makan. Jadi rajinlah mengganti spray pada tempat tidur Anda, dan jika mencuci pakaian jangan lupa menggunakan deterjen atau sabun cuci. Nah, kemaluan atau kutu kepiting hidup di daerah genital, tetapi dapat ditemukan pada setiap aspek berbulu dari tubuh, contohnya seperti rambut. Jadi alangkah baiknya rajin keramas minimal 1 minggu 2 kali. Nah, untuk komponen sejarah yang perlu dipertimbangkan diantaranya gejala, onset, durasi, lokasi, gatal, gejala terkait lainnya seperti paparan kutu telur atau kudis, kontak rumah tangga, kontak intim,
kontak publik, perjalanan internasional, riwayat medis atau bedah, alergi, obat-obatan, kondisi kesehatan akan menyebabkan asma seperti riwayat reproduksinya, metode KB saat ini, sejarah sosialnya, dan paparan lingkungan sekitar. Yaitu mengenai nyeri panggul akut. Informasi klinis nyeri panggul akut ini, nyeri panggul mungkin memiliki banyak potensial pada keduanya terkait dengan GYN dan non-GYN. Nyeri panggul akut membutuhkan diagnosis yang cepat untuk melembagakan koreksi tindakan type, dan kemungkinan membedakan antara akut dan nyeri non akut sangat penting agar sesuai untuk perawatan darurat dapat diperoleh saat ditunjukkan. Nah, komponen sejarah yang perlu dipertimbangkan untuk nyeri panggul akut ini adalah usia, gejalanya, lokasi seperti lokal atau memancar, onset seperti tiba-tiba, bertahap atau siklis, durasi rasa sakit, tingkat keparahan gejala, faktor pemicu atau memperburuk. Nah, gejala terkait diantaranya demam dan menggigil, mual dan muntah, diare, sembelit atau keputihan seperti berdarah, mukopurulen, riwayat reproduksi, LMP, GP, potensi untuk hamil, metode pengadaan kelahiran, ujian terakhir seperti pap smear, pengujian IMS, dan sejarah mengenai penyakit panggul akut. Yaitu nyeri panggul kronis. Klinis utama nyeri panggul kronis ini adalah temuan umum di kesehatan wanita dan mungkin terkait dengan reproduksi, fungsinya, kantung kemih atau usus, atau residu efek dari infeksi sebelumnya, atau pembedahan perut dan panggul. Nyeri panggul tingkat rendah tidak bisa pada wanita yang menjadi sasaran kekerasan seksual atau penganiayaan. Kanker ovarium mungkin hadir dengan gejala pelvis yang tidak jelas. Selain keterlibatan dan dukungan selama penyelidikan, nyeri panggul kronis sangat penting. Validasi dari ketidaknyamanan dan kekhawatiran klien diperlukan sebagai banyak sejarah yang terampil, ulasan sistem dan pemeriksaan fisik yang menyeluruh. Nah, komponen sejarah yang perlu dipertimbangkan pada nyeri panggul kronis ini adalah usia, profil gejala, lokasi seperti memancarkan atau memperbaiki, mulai intermittent atau konstan, hubungan dengan acara infeksi panggul, kekerasan seksual, aborsi, durasi dan beratnya gejala, kanker gejala seperti kram, sakit seperti pisau, dan gejala terkait seperti demam dan menggigil, mual, muntah, keputihan, perubahan fungsi usus dan kantung kemih, penurunan berat badan, dispanuria, riwayat reproduksi, jumlah kelahiran per vagina atau sesar, ujian terakhir itu pap smear dan pengujian IMS, serta sejarah mengenai nyeri panggul kronis. Materi selanjutnya masih mengenai panggul. Tadi sudah menjelaskan mengenai nyeri panggul akut, nyeri panggul kronis. Selanjutnya ini mengenai nyeri radang panggul. Nah, informasi klinis nyeri radang panggul ini, penyakit radang panggul biasanya disebut dengan PID, adalah salah satunya komplikasi IMS yang paling umum dan serius. PID disebabkan oleh bakteri yang naik dari vagina ke saluran genitalia atas. Jadi begitu pentingnya kita membersihkan area genitalia agar tidak terdapat virus atau bakteri yang nantinya akan naik ke saluran genitalia atas. Nah, yang paling penting, bakteri penyebab umum adalah gonore, dan penyakit gonore ini bisa menular kepada janin jika si pasien sedang hamil, dan klamidia. Namun pola normal genital pasangan seksual wanita dengan dugaan PID adalah diobati sebelum dimulainya kembali aktivitas seksual. PID dapat menyebabkan jaringan perut yang signifikan di saluran tuba Fallopi, serta di panggul. Jaringan parut dapat berkontribusi infertilasi, nyeri panggul kronis, dan yang terkait lainnya pada gangguan. Wanita dengan HIV lebih cenderung memerlukan dirawat inap dengan PID. Nah, komponen sejarah yang dipertimbangkan diantaranya lokasi, onset, durasi, keparahan gejala, gejala umum seperti nyeri perut bagian bawah, keputihan yang tidak normal, dan disparunia. Nah, gejala terkait biasanya yang terjadi itu demam, nyeri yang dirujuk, mual dan muntah, diare, malaria, riwayat reproduksi, dan sejarah IMS itu sendiri. Selanjutnya yaitu mengenai sindrom pramenstruasi. Nah, untuk informasi klinis utama yaitu sindrom premenstruasi atau PMS adalah umum bagi setiap wanita. Nah, gangguan hormon siklis yang mungkin bermanifestasi dengan tanda dan gejala fisik atau emosional. Jadi seorang wanita yang sedang PMS itu biasanya emosinya tidak bisa
dikontrol gitu. Wanita yang menderita PMS sering merasa seperti itu, tidak bisa mengendalikan suasana hati atau tindakan mereka. Pengobatan bertujuan menemukan langkah-langkah bantuan yang dapat diterima mampu untuk individu wanita dan mendukungnya dalam konteks hidupnya. Perhatian pada gaya hidup seperti diet, kehidupan di rumah, dan pilihan-pilihan kehidupan lainnya merupakan satu kesatuan bagian dari penilaian dan perawatan untuk PMS sendiri. Nah, sedangkan komponen sejarah yang perlu ditembangkan untuk PMS ini adalah usia. Biasanya usia 30-45 tahun mungkin memiliki gejala yang paling parah. Riwayat reproduksi, LMP, GP, review, ujian terakhir, hasil PAP, dan lain-lain. Riwayat menstruasi seperti umur pada saat menarche, bertahun-tahun menstruasi, pengaturan waktu PMS dalam siklus, jadi berapa lama siklus saat sedang PMS, metode penggunaan kontrasepsi, tahap kehidupan reproduksi saat ini, usia dengan timbulnya gejala, terjadi pada saat turbulensi hormonal, durasi timbul dan beratnya gejala, profesi gejala, gejala imunosional seperti merasa depresi, sedih atau agresif, perubahan suasana hati, berpotensi membahayakan diri sendiri atau orang lain, gejala perilaku mungkin terkait dengan penurunan serotonin, aktivitas lekas marah, serta sering diserang rasa panik gitu ya. Penyalahgunaan alkohol, mengidam manis, makan berlebihan. Nah, gejala fisik itu seperti kelembutan payudara, migrain, retensi air, sembelit, nyeri sendi dan otot, kurang energi, kelupaan serta kebingungan. Nah, untuk riwayat medis atau bedah itu menyakup alergi, obat-obatan, dan kondisi kesehatan. Itu materi terakhir pada bab 8 ini adalah materi sipilis. Nah, sipilis adalah gangguan kompleks dengan yang berikut ini, ada beberapa tahap. Ya, ada 3 tahap, diantaranya infeksi primer, infeksi sekunder, dan infeksi tersier. Infeksi primer contohnya seperti mag atau cancer di tempat infeksi. Infeksi sekunder adalah ruam, monokulesi teneus, dan limfadenopati terpendam stadium. Dan yang terakhir infeksi tersier itu jantung, neurologis, lesi mata, pendengaran, atau gusi. Nah, sipilis laten adalah ketika penyakit telah didapat dalam 1 tahun, sedangkan sipilis laten yang terlambat adalah kapan penyakit ini diperoleh lebih dari 1 tahun sebelumnya, namun masih dalam tahap laten. Perawatannya paling berhasil ketika penyakit ini ditangkap lebih awal, jadi langkah baik diketahui gejalanya sejak awal. Transmisi perinatal umumnya menghasilkan perkembangan opnam sipilis bawaan pada bayi baru lahir. Nah, komponen sejarah yang perlu dipertimbangkan diantaranya usia, riwayat reproduksi LMP, G dan P, kerugian perinatal, ujian terakhir seperti pap smear, dan layar IMS. Jadi harus dites IMS-nya dulu. Nah, diagnosis atau pengobatan IMS sebelumnya, aktivitas seksual metode KB saat ini jika si pasien tidak hamil, durasi, onset dan beratnya gejala, riwayat medis atau bedah, alergi serta obat-obatan, kondisi kesehatan kronis atau akut, status HIV jika diketahui, tinjauan sistem ROS, tanda dan gejala sipilis itu sendiri. Nah, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat dipahami dan semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.